Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Di dalam Islam, wanita menjadi sosok yang sangat dimuliakan, di mana kedudukannya sebagai seorang ibu lebih tinggi daripada seorang ayah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah seharusnya aku harus berbakti pertama kali?" "Kepada ibumu," sampai diulang 3 kali. Barulah kemudian keempat Nabi mengatakan, "Kepada ayahmu." Dari hadis tersebut, hendaklah para wanita mempunyai sifat-sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cerminan wanita soleha, sehingga dengan ini dapat membawanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sajakah sifat wanita yang disukai oleh Allah? Untuk sifat wanita yang pertama itu patuh dan membahagiakan suami. Menjadi istri yang patuh dan membahagiakan suami adalah bagian penting dari peran wanita dalam rumah tangga. Patuh kepada suami bukan berarti menghilangkan kebebasan pribadi, tetapi lebih kepada menghormati dan bekerja sama untuk mencari tujuan bersama. Seorang istri yang taat pada suami akan berusaha memahami kebutuhan dan keinginan suaminya, serta menjaga agar suaminya merasa dihargai dan disayangi. Beberapa contoh amalan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu mendengarkan dengan baik. Saat suami berbicara, berikan perhatian penuh dan dengarkan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa kalian menghargai pendapat dan perasaannya. Contoh yang kedua, menyediakan kebutuhan suami. Berusaha menyediakan apa yang suami butuhkan, seperti makanan favoritnya atau menyiapkan keperluannya untuk bekerja. Hal ini bisa memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi suami. Contoh amalan yang ketiga, berkomunikasi dengan lembut. Gunakan bahasa yang lembut dan sopan saat berbicara dengan suami. Komunikasi yang baik akan membuat hubungan lebih harmonis. Ada beberapa hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Dan selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sekarang mari kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu berdandan dan berhias diri spesial untuk suami. Hal ini adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang suami kepada istri, serta memperkuat ikatan emosional di antara keduanya. Berhias untuk suami juga merupakan bentuk penghargaan terhadap suami yang sudah bekerja keras demi keluarganya. Contoh-contoh amalan yang pertama yaitu merawat diri. Menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh dengan merawat diri sendiri, seperti menggunakan perawatan kulit dan rambut yang sesuai, dan menjaga penampilan tetap rapi. Contoh amalan yang kedua yaitu memilih pakaian yang disukai suami. Kenakan pakaian yang disukai oleh suami, baik dari segi warna maupun modelnya, untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Contoh amalan yang ketiga, menciptakan suasana romantis. Sesekali siapkan kejutan kecil untuk suami, seperti makan malam romantis atau suasana rumah yang nyaman dan indah untuk suami setelah pulang bekerja. Ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya istri adalah yang menyenangkan jika dipandang, taat jika diperintah, dan tidak menyelisihi suaminya dalam diri dan hartanya. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu selalu bersyukur atas pemberian suami. Nah, bersyukur atas segala pemberian suami merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa terima kasih dan menghargai usaha suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Rasa syukur ini bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan dan ucapan yang akan membuat suami merasa dihargai dan bahagia. Dengan bersyukur, istri juga akan senantiasa dicintai oleh suaminya. Nah, contoh-contoh amalannya tentunya mengucapkan terima kasih. Selalu ucapkan terima kasih atas apa yang diberikan suami, baik itu materi maupun perhatian. Ini akan membuat suami merasa dihargai. Contoh amalan yang kedua, mengelola keuangan dengan baik. Gunakan pemberian suami dengan bijak dan tidak boros. Dengan demikian, istri menunjukkan bahwa dia menghargai jerih payah suami dalam mencari nafkah. Contoh yang ketiga, berdoa untuk kebaikan suami. Selalu doakan suami agar diberikan keberkahan dan kelancaran dalam pekerjaannya. Doa istri untuk suami merupakan bentuk rasa syukur dan kasih sayang yang tulus.
Ada juga di sini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku melihat neraka dan aku tidak pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Dan aku melihat mayoritas penghuninya adalah wanita." Mereka para sahabat bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena mereka mengingkari kebaikan suami mereka dan mengingkari kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang tahun, kemudian ia melihat sesuatu yang tidak ia sukai darimu, ia berkata, 'Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ngomong-ngomong tentang bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras." Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu punya sifat pemalu yang menawan. Nah, sifat pemalu dalam Islam merupakan bagian dari iman yang sangat dihargai. Sifat ini mencerminkan kebaikan hati dan moral seseorang. Bagi wanita, memiliki sifat pemalu yang menawan berarti menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, bersikap sopan dan menghormati dirinya sendiri serta orang lain. Rasa malu mendorong seseorang untuk selalu berada dalam jalan yang benar dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Misalnya beberapa contohnya seperti berbicara dengan sopan dan lembut. Atau contoh kedua, menjaga pandangan mata, jadi menahan diri dari memandang hal-hal yang diharamkan. Contoh ketiga, menghindari tempat atau situasi yang tidak baik. Wanita yang memiliki sifat pemalu akan berusaha menghindari tempat atau situasi yang bisa menimbulkan fitnah atau kerusakan moral. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang kelima, tampil anggun dengan menutup aurat. Nah, menutup aurat sendiri adalah salah satu perintah Allah yang harus dipatuhi oleh setiap muslimah. Menutup aurat tidak hanya sebatas memakai pakaian yang sesuai, tetapi juga bagaimana seseorang membawa dirinya dengan anggun dan berakhlak mulia. Tampil anggun dengan menutup aurat berarti mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali yang diperbolehkan dan bersikap sopan dalam berpenampilan, berbicara dan berinteraksi. Nah, beberapa contohnya tentunya mengenakan jilbab dan pakaian yang longgar, memakai pakaian yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh dan jilbab yang menutupi dada sehingga tidak menarik perhatian yang tidak baik. Contoh yang kedua, menghindari penggunaan wewangian berlebihan. Saat keluar rumah, wanita dianjurkan untuk tidak memakai parfum yang berlebihan yang dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Memilih pakaian yang sederhana dan tidak berlebihan, menjaga kesederhanaan dalam berbusana, tidak menggunakan perhiasan yang mencolok atau pakaian yang terlalu mewah yang dapat menimbulkan rasa iri atau fitnah. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Dua golongan penghuni neraka yang aku belum melihat keduanya, kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk memukuli manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, bernengak-nengok dan memiringkan kepala seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga bisa tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim. Hal ini juga berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-31. "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya." Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu memilih busana yang syar'i dan elegan. Memilih busana yang syar'i dan elegan adalah salah satu perintah yang penting dalam Islam, terutama bagi wanita muslimah. Busana yang syar'i harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, yaitu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tidak ketat atau transparan, tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan tidak memberi wewangian yang berlebihan. Busana yang elegan di sini berarti pakaian yang sederhana namun terlihat anggun dan rapi. Islam sendiri mendorong umatnya untuk berpenampilan baik dan rapi, tetapi tetap dalam batasan yang ditetapkan syariat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesopanan, kehormatan, dan identitas seorang muslimah. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah melaknat pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria. Hadis riwayat Bukhari. Dan selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-59. "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu nyaman dan betah tinggal di rumah. Nah, seorang wanita muslimah yang merasa nyaman dan betah tinggal di rumahnya merupakan salah satu karakteristik yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rumah adalah tempat di mana seorang wanita dapat beribadah dengan tenang,
mengurus keluarga, dan mendidik anak-anaknya. Dengan betah di dalam rumah, wanita muslimah dapat menghindari fitnah dan godaan di luar serta menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Misalnya ada beberapa contohnya, seperti menciptakan lingkungan rumah yang islami. Wanita muslimah dapat menghiasi rumahnya dengan suasana islami, seperti memasang ayat-ayat Al-Quran, mengadakan majelis ilmu, dan memperbanyak zikir serta ibadah di dalam rumah. Contoh yang kedua, mengatur kegiatan sehari-hari dengan baik. Mengatur waktu untuk mengurus rumah tangga, memasak, membersihkan rumah, dan mendidik anak-anak dengan baik. Hal ini akan membuat seorang wanita muslimah merasa lebih teratur dan nyaman di rumah. Contoh yang ketiga, menghindari keluar rumah kecuali untuk keperluan yang penting. Seorang wanita muslimah dianjurkan untuk tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang penting dan mendesak. Ini untuk menghindarkan fitnah dan menjaga kehormatan dirinya. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan akan menghiasinya atau menggoda laki-laki untuk melihatnya. Keadaan wanita yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia berada di dalam rumahnya." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Nah, selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-33. "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu." Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.